Penampakan Palu dalam kasus anak majikan bunuh satpam dipakai pelaku untuk ini. Terungkap fungsi Palu milik Abraham Michael, tersangka pembunuhan Satpam Septian, 37, di rumah mewah Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Eko Prasetyo mengatakan, sejumlah barang bukti sudah berhasil diamankan termasuk pisau yang digunakan untuk menghabisi nyawa Septian. Untuk barang buktinya pisau, struk pembelian untuk melakukan pembunuhan, satu buah palu, satu buah sepasang sepatu hitam tersangka yang berlumuran darah, kata Kombes Pol Eko Prasetyo kepada wartawan di Mako Polresta, Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi Nugroho mengatakan, palu itu digunakan oleh Abraham untuk memecahkan kaca jendela. Tidak digunakan untuk membunuh, tapi digunakan untuk memecah kaca jendela, kata AKP Aji. AKP Aji melanjutkan, Abraham memecah kaca jendela itu lantaran kesal dengan ibunya. Karena yang bersangkutan, Abraham, kesal kepada ibunya, ujarnya. Sementara itu, Septian tewas dengan 22 tusukan di badannya. Hasil autopsi korban berdasarkan hasil autopsi terdapat 22 luka, ujarnya. Dari semua luka itu, ada satu luka yang membuat nyawa Septian melayang. Luka itu ada di leher bagian kiri dari Septian. Abraham menggorok leher itu hingga urat terputus. Dari hasil ini, penyebab kematian berdasarkan gorokan terkahir yang dilakukan tersangka di bagian leher, ujarnya. Ibu pelaku nangis ungkap alasan anak bunuh satpam, sebut bukan gangguan jiwa. Terungkap bahwa anak pengacara membunuh satpam di rumah mewah Lawang Gintung Bogor karena terpengaruh obat-obatan. Hal itu diungkap sendiri ibu tersangka yang juga pengacara, Farida Felix. Farida bahkan menangis mengungkap niatannya bertemu dengan keluarga Satpam Septian. Abraham Michael kini sudah ditetapkan tersangka kasus pembunuhan Satpam Septian di rumah mewah Jalan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Abraham menusuk Septian di pos Satpam Rumah Mewah Lawang Gintung pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Itu membuat kepedihan yang sangat mendalam dalam hati saya, kata Farida Felix. Ia mengaku ingin bertemu keluarga Septian untuk meminta maaf. Saya sebenarnya ingin bertemu keluarga Septian, ingin sekali bertemu, tapi saya gak tahu rumahnya, saya gak tahu alamatnya, saya gak tahu nomor teleponnya, saya gak tahu menghubunginya, kata Farida Felix. Farida yang merupakan seorang pengacara ini mengungkap bahwa tindakan Abraham Michael atas pengaruh obat-obatan. Kalau bisa bagaimana orang tuanya saya bertemu, saya berlutut minta maaf kepada ibunya Septian, karena anak saya melakukan itu di bawah kontrol obat-obat yang dimakannya, kata Farida Felix. Ia menilai sebenarnya Septian merupakan sosok yang baik. Jadi saya sangat sedih. Septian itu anak baik, dia selalu mengucap selamat pagi bu, selamat malam bu. Saya berharap saya bisa bertemu dengan orang tua Septian dengan istri Septian. Saya meminta maaf berlutut di hadapan mereka, kata Farida Felix. Sedangkan istri Septia, Dewi menuntut agar Abraham Michael dihukum setimpal. Minta keadilan buat pelaku, dihukum setimpal. Karena suami saya tulang punggung keluarga saya, kata Dewi. Selama bekerja di rumah mewah Lawang Gintung Bogor, Septian kerap menerima perlakuan tidak etis. Bahkan gaji yang menjadi haknya pun seringkali telat dibayar. Nanti abis lebaran mau pindah kerja udah gak betah di sini, ibu mulai cerewet, mulai arogan. Kalau gaji ia telat 2 minggu kadang lebih, ungkap Dewi. Septian juga sempat mengungkap kejadian tak mengenakan yang dialaminya sebelum tewas dibunuh anak pengacara di rumah mewah Lawang Gintung Bogor. Farida Felix memerintahkan Septian mencatat semua orang yang keluar dan masuk rumah mewah Bogor. Sedangkan Abraham Michael seringkali pulang dan pergi sampai larut malam. Hal tersebut memicu kemarahan Farida pada Abraham. Tak terima kenal omel ibunya, Abraham melampiaskan kemarahannya pada Septian. Lihat foto, tadi siang abang, Abraham, ribut sama ibu, Farida Felix, abang udah diusir dari rumah ibu mau dicekik saya pisahin. Jangan ikut campur nanti kamu kena imbasnya. Udah gak ada kontak lagi sama saya, kata Dewi. Sementara Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi mengungkap bahwa sebenarnya Abraham Michael merupakan seorang pengangguran. Padahal di rumah mewah Lawang Gintung Bogor itu terdapat sejumlah usaha milik Farida Felix. Mulai dari rental mobil sampai kantor pengacara. Tersangka kelahiran 98, sudah 26 tahun. Masih pelajar atau mahasiswa, kata AKP Aji Risnaldi. Kelakuan aneh pembunuh satpam di Bogor, kerap selundupkan pria ke rumah.
Tindakan tak masuk akal dan cenderung aneh kerap dilakukan Abraham Michael, 27, tersangka pembunuh Satpam di Bogor, Jawa Barat. Diketahui, Abraham Michael telah resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Septian, Satpam rumah mewah di Lawang Gintung, Bogor, Jawa Barat. Septian sendiri bekerja sebagai petugas keamanan di rumah orang tua Abraham. Kelakuan Abraham yang janggal atau bisa dibilang gila, diungkap oleh Dewi, istri Septian. Menurut Dewi, anak majikan suaminya itu disimpulkan sebagai sosok arogan dan kasar. Orangnya pembangkang, tidak mau menuruti perkataan orang tuanya. Makanya Septian mendapat tugas dari majikan perempuan untuk melaporkan semua tindak tanduk Abraham kepadanya. Itu pula yang menjadi alasan Abraham menghabisi nyawa Septian. Suami, saya, suka bilang, abang, Abraham, suka enggak nurut sama ibunya. Suka masukin teman tengah malam tanpa sepengetahuan ibunya. Tamu cowok semua. Jelas Dewi menceritakan chat terakhir suaminya seperti dikutip tribunnewsbogor.com. Bahkan, lanjut dia, Abraham belum lama ini membuat ibunya marah besar. Keduanya terlibat pertengkaran hebat. Abraham pun sampai diusir dari rumah oleh ibunya. Amarah Abraham memuncak hingga berniat mencekik wanita yang melahirkannya itu. Beruntung Septian, selaku satpam rumah, mencegah perbuatan Abraham terhadap ibunya kandungnya. Dia, suami, bilang tadi siang abang ribut sama ibu. Abang sudah diusir dari rumah. Terus ibu mau dicekik sama si abang. Terus saya, suami, pisahin, sambung Dewi. Sebetulnya, kala sang suami menceritakan konflik Abraham dan ibunya, perasaan Dewi sudah tak enak. Ia cemas Septian, suaminya, malah kena imbas pertengkaran ibu dan anak tersebut. Perasaan Dewi makin tak keruan sejak suaminya tak memberi kabar. Mereka hilang kontak pada Jumat malam pekan lalu. Malam Jumat gabarin lagi, dapat kabar sudah meninggal, Jumat pagi, demikian cerita Dewi. Rencana cari kerjaan baru Septian sebelum ditemukan tewas dibunuh oleh anak majikannya, sebetulnya sudah tak betah kerja. Ia ingin cari pekerjaan baru yang lebih baik dan nyaman. Pernah ngomong ke saya nanti abis lebaran mau pindah kerja. Sudah enggak betah, ibu mulai cerewet, abang mulai arogan, ungkap Dewi menyampaikan rencana suaminya. Bukan itu saja yang membuat Septian tidak betah. Gajinya juga sering terlambat 2 minggu, kadang lebih. Padahal Septian bekerja selama 24 jam dan jarang pulang ke kampung halamannya di Sukabumi. Dewi pun geram melihat kelakuan Abraham terhadap suaminya dan berharap mendapat hukuman seberat-beratnya. Firasat istri Satpam sebelum suami dibunuh anak majikan jadi kenyataan. Kepada Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi, wanita asal Pelabuhan Ratu, Sukabumi itu mengungkap firasat buruk sebelum tragedi pembunuhan yang menimpa sang suami. Ternyata Dewi sempat mengetahui konflik yang terjadi di antara terduga pelaku pembunuhan suaminya. Seperti diketahui, suami Dewi, Septian yang berprofesi sebagai satpam di rumah mewah kawasan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor tewas dibunuh pada Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025, sekira pukul 4.30 WIB. Sosok yang membunuh Septian adalah anak majikan sekaligus bos rental bernama Abraham Michael. Sebelum sang suami meregang nyawa, Dewi mengaku sempat mendengar curhatan Septian soal sosok majikannya. Diakui Septian, selama 5 bulan bekerja di rumah megah tersebut, ia tidak pernah ribut dengan siapapun. Namun diakui Septian, majikannya memang sosok yang kurang menyenangkan. Cerita sih enggak pernah cerita ribut sama siapa. Cuma, korban, suka curhat majikannya bawel, cerewet. Ah udah biasa itu cerewet namanya juga perempuan, ungkap Dewi dilansir tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi. Yang cerewet lakinya atau perempuan? Tanya Deddy Mulyadi. Yang si ibunya, ujar Dewi. Diungkap Dewi, suaminya memang pernah menceritakan konflik antara pelaku yakni Abraham dengan ibunya, Farida Felix. Bahkan kala itu Septian yang baru pulang kampung ke Pelabuhan Ratu harus buru-buru pulang karena majikannya bertengkar dengan anaknya. Korban waktu pulang ke rumah, cerita, itu si ibu berantem sama anaknya, sama si abang. Besok paginya kerja, kata Dewi. Oh majikannya berantem sama anaknya yang bontot umur berapa? Tanya Kang Deddy. 37. Cerita itu aja, korban bilang, saya buru-buru balik lagi ke Bogor, takut ibu marah, imbuh Dewi. Mengingat curhatan sang suami, Dewi tersentak. Pasalnya bak firasat, Dewi sempat memperingatkan suaminya agar tidak ikut campur dalam konflik majikannya itu. Terlebih Septian pernah bercerita bahwa ia sempat melindungi majikannya dari amukan anaknya. Hari Kamis,
Sehari sebelum pembunuhan, korban cerita, ibu berantem sama abang diusir sama ibu. Terus ibu mau dicekik sama abang, udah saya belain. Saya bilang, abang jangan ikut-ikutan, nanti kena imbasnya. Udah abis itu enggak ada kabar, pungkas Dewi.